Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan belajar, bekerja, beribadah di rumah dengan sistem online atau daring. Bagaimana dengan output skill yang dihasilkan dari sistem belajar online atau daring? Dan apa yang harus dilakukan agar sistem pembelajaran online dapat memberikan hasil output hard skill maupun soft skill yang maksimal menurut Bang Sandi? Ya, kalau kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini tentunya belum pernah dialami siapapun yang ada dalam webinar ini. Karena terakhir kita menghadapi yang sama tahun 1918, waktu kita kena flu Spanyol. Tapi kali ini pandemi menghantam kita di era Indonesia modern, di era kita masuk ke revolusi industri 4.0, adalah kesempatan kita untuk mempercepat, terutama di lini pendidikan, bahwa semua lini pendidikan harus dapat menjalankan konsep work from home and study from home. Ini adalah butuh penyesuaian. Saya sekarang harus mendampingi anak saya dalam study from home. Usianya 8 tahun, dia study from home, dia harus dibimbing. Karena tentunya kita tidak bisa melepas juga mereka dengan teknologi, tapi kita harus berikan satu bimbingan agar teknologi itu membantu mereka dalam kapasitas proses belajar dan mengajar. Dan saya lihat output skill yang dihasilkan dari sistem ini belum tentu kita dapatkan sekarang. Mungkin 3, 4, mungkin 5 tahun yang akan datang. Tapi ini adalah masa depan kita. Kita nggak akan bisa lari dari kenyataan ini. Bahwa suatu realita baru, new normal, itu adalah pada saat sekarang di mana hal-hal yang dulu kita tidak terbiasa, misalnya sekarang kita harus di publik menggunakan ini jaga jarak masker nih. Ya, Bang? Masker. Ini adalah new normal. Ke depan kita harus terbiasa dengan memakai ini, paling tidak selama pandemi ini berjalan. Nah, ini beradaptasi juga. Juga kita harus menjaga kebersihan, hand sanitizer, cuci tangan, tidak bersalaman, tidak berpelukan. Itu adalah walaupun bagian daripada kultur kita harus beradaptasi. Di pendidikan juga seperti itu. Dan saya yakin pandemi COVID-19 ini memberikan satu ujian bagi kita, sistem pendidikan kita, untuk beradaptasi. Dan bukan hanya murid yang beradaptasi, guru juga beradaptasi, orang tua juga beradaptasi, lingkungan juga beradaptasi. Demikian, Gilang, demikian, Ika. Nah, oke, Bang Sandi. Kalau misalnya ada pandemi ini sudah menghadirkan kita dengan realita yang baru atau new normal, kan LP3I itu pendidikan berbasis vokasi. Menurut Bang Sandi, jika dibandingkan, apakah output lembaga pendidikan vokasi dapat lebih bersaing di dunia industri jika dibandingkan dengan lulusan pendidikan formal? Saya percaya bilang bahwa pendidikan tadi yang saya sampaikan, cognitive learning, itu mengarahkan kita lebih ke pendidikan vokasi atau yang saya sebut sebagai experiential learning. Sekarang sudah menjadi model, sandwich model, di mana mereka memulai dengan sekolah, setelah itu praktek, terus sekolah lagi, praktek lagi, sekolah lagi. Jadi sistem kita yang dulu bahwa kita mulai masuk SMP, SMA, kuliah, bekerja, sudah berganti. Kita akan masuk ke dalam satu konsep di mana kita kuliah, kerja, vokasi, kerja, kuliah, kerja, vokasi, kerja. Akhirnya pendidikan itu menjadi lifelong learning. Tidak lagi menjadi satu fase di dalam hidup kita yang mungkin pada usia 18 sampai 20 tahun atau 17 sampai 20 tahun. Karena ilmu pengetahuan bergerak begitu cepat. Teknologi bergerak begitu cepat. Mungkin umur 30 teknologi sudah bergerak cepat sehingga hal-hal yang kita pelajari pada saat kita 17 tahun sudah berganti total. Nah, COVID-19 ini juga akhirnya mengharuskan kita untuk tetap lakukan
yang saya sebut sebagai peningkatan skills kita dan keterampilan kita. Jadi pada saat COVID-19 ini, Mas Aga, saya tidak berhenti. Malam itu saya belajar. Saya ngambil webinar juga, belajar tentang investasi, karena kemarin waktu masuk ke ranah publik, saya nggak terlalu mengikuti kekinian daripada dunia investasi. Sekarang saya belajar lagi. Skill-skillnya udah berubah total. Nah ini yang mungkin menjadi satu game changer ya, satu yang berubah new normal, bahwa dengan adanya COVID-19, edukasi kita terutama experiential learning, vokasi itu akan sangat-sangat relevan ke depan. Dan saya percaya lulusan LP3I nggak akan kalah sama universitas manapun juga. Karena kita dididik sebagai skill yang sangat diperlukan oleh dunia usaha. Jadi nyambung dan berdaya saing. Saya yakin berdaya saing. Karena kenapa? Bisa saja dia lulusan LP3I, tapi sekarang gara-gara COVID-19, University of Harvard memberikan kelas terbuka online terhadap 64 mata pelajarannya. Bebas, gratis. Coba, zaman saya nggak akan mungkin kita bisa dapatkan kelas dari Harvard, universitas terbaik di dunia, secara gratis, secara online. Nah, sekarang mungkin saja dia lulusan LP3I, dia vokasi, tapi dia dapat pengalaman, pernah mengambil beberapa courses di Harvard melalui online. Nah, ini yang menurut saya sekarang menjadi mungkin berkaitan dengan distance learning dengan online learning seperti itu. Jadi saya percaya kalau tanyanya apakah lebih berdaya saing daripada formal, jawaban saya lebih berdaya saing. Bang Sandi, saya pengen tanya nih, kalau dengan mengetahui kita perbedaan pendidikan di Indonesia dan di luar negeri itu jelas berbeda ya Bang ya, apa hal pokok atau prinsip yang dibutuhkan oleh milenial Indonesia agar tetap bisa bersaing di dunia industri yang global gitu. Kita nggak ngomongin skala nasional atau regional, tapi kita ngomongin global juga nih Bang. Oke, Gilang, saya alhamdulillah bersyukur dapat beasiswa dan jadi dan punya kesempatan bersekolah dan mendapatkan pendidikan dari luar negeri. Tapi saya karena sudah merasakan pendidikan di luar negeri untuk S1, S2 dan untuk S3 saya mendapatkan pendidikan justru di dalam negeri. Saya melihat bahwa sistem pendidikan kita nggak kalah dengan sistem pendidikan di luar negeri. Dan yang Mbak Ika kayaknya ada yang lagi cukur jenggot itu ya, gitu. Akhirnya di mute juga Mbak Ika. Oh tawon, bener-bener. Arya Bintang Putra bilang tawon. Kok bisa ada tawon di tengah-tengah kita ya? Waduh, jadi side track. Tapi balik lagi bahwa pendidikan kita nggak kalah sama luar negeri. Pendidikan kita justru menurut saya karena tadi yang kalau ingat 4 hal tadi, satu, critical thinking ini harus diperbaiki. Di luar negeri kita ini dihajar urusan critical thinking. Kalau terima ilmu itu kita sampai berdebat sama dosen. Ini biasanya dijadikan tabu di Indonesia. Dosen itu selalu benar, belum tentu. Dosen itu zaman sekarang dia sama mahasiswa itu ilmu pengetahuannya sama. Apa yang dia ketahui itu bisa didapat dalam Google dalam kurun waktu 15 detik. Jadi dosen itu cuma punya lebih banyak pengalaman dan jam terbang. Jadi dosen itu harus sadar kalau pengetahuan belum tentu. Dia pasti kalah sama Google. Nah, pertama tadi critical thinking. Kita harus pompa critical thinking kita. Di dunia internasional pendidikan, dosen itu kayak teman kita. Cuman ngajar fasilitator daripada kita belajar. Dan sistemnya udah nggak classroom. Sistemnya adalah group study. Saya nggak pernah ngelihat grup classroom seperti biasa yang bosenin itu, tapi sistemnya adalah U-shape atau group study berkelompok. Itu membangun critical thinking. System thinking, saya melihat bahwa jumlah waktu yang saya habiskan di dalam kelas sama di luar kelas itu hampir sama, 50-50. Saya belajar di luar, dikirim untuk mendapatkan pengalaman, namanya experiential learning. Itu yang disebut membangun system thinking.
Dan ketiga, entrepreneurship. Saya udah lihat LP3I cukup maju di bidang entrepreneurship, tapi yang sangat membedakan institusi pendidikan di Indonesia dibanding institusi pendidikan di luar negeri adalah cultural agility. Di sini kita punya local wisdom, di negara lain belum tentu. Tapi kalau kita sekolah di luar negeri, kita tiba-tiba membuka wawasan kita, ketemu teman-teman kita dari budaya-budaya yang saling berbeda. Ada yang ya tentunya memiliki budaya-budaya yang sangat berbeda dengan kita, dan itu harus kita terima sebagai perbedaan yang memperkaya kita. Jadi kalau artinya berbeda bukan artinya kita tidak bisa terima, tapi berbeda itu justru akhirnya memperkaya ilmu pengetahuan kita.